Saya malu loh, seorang wakil presiden kok ngurusin penistaan agama itu loh, yang di Zaitun itu. Ini kerjanya wapres apa gitu, gaji gede, ya kan? Terus dia mau ngutang-ngatik soal, memang dia ini wapres ini bukan salah satu otak daripada hukum di Indonesia dijungkir balikan, ya dia itu orangnya sebetulnya. Cuman saya juga ngelihat ya, saya bukannya Tuhan sih, tapi orang-orang kayak begini lo sudah dimasukin di file kerajaan Tuhan loh, bahwa mereka terlalu banyak merugikan orang lain gitu. Hati-hati lo Ma'ruf Amin lo, saya kasih tahu lo. Iya, Anda lo harus bertobat lo Ma'ruf Amin. Bener loh, kita ngomong ini bukan berdasarkan ngarang-ngarang loh. Orang yang berbuat zalim, orang yang melakukan hal-hal yang keji, yang tidak berperi kemanusiaan, apalagi menyiksa anak kerajaan, Pak Ma'ruf. Kau harus bertobat loh. Saya nggak bilang mau menghakimi, tapi sudah banyak contoh, Pak. Bagaimana hebatnya Hitler dulu. Rontok. Hitler itu seluruh Eropa dipegang. Nggak lama rontok Pak Ma'ruf, apalagi cuma Pak Ma'ruf. Tolong nih, ini suara dari Amerika juga nih. Kami mengasihi kamu, tapi kamu harus mengasihi kita juga. Jangan kamu itu seolah-olah mau dengar orang Kristen tuh kayak apa ya? Kayak COVID aja orang Kristen. Iya Pak. Pak Poldere, silakan. Lanjut, siapa lagi ini? Terima kasih Pak Santiago, Pastor Paul. Terima kasih, salam. Salam. Ya, saya hanya menilik tadi pembicaraan mengenai Galarua. Itu kan sudah secara resmi sudah masuk lembaga negara. Jadi tolong dijelaskan semua ke anggota bahwa ini bukan organisasi gelap loh. Galarua ini sudah masuk lembaga negara, jadi tinggal kitanya bagaimana kita mengolah. Tapi Pak Santiago kan sudah mulai bekerja, dan saya dengar ada nanti mau bikin studio. Berarti kan tidak ada hubungannya. Memang secara historis Pastor Paul ikut di dalamnya, bukan sebagai pemilik ya, atau mensupport untuk fundraisernya. Jadi tolong teman-teman sekali lagi bahwa Galarua itu adalah sudah mendapat izin resmi dari pemerintah. Nah, makanya kalau bisa Pak, di mana itu dituliskan Pak SK menterinya, SK itunya Pak, SK sekian, SK pendiriannya itu, supaya mereka pikir loh, Galarua nih emangnya organisasi agama yang lain. Terus kedua, jadi maksud saya nggak usah disangkut paut lah dengan Pastor Paul. Pastor Paul hanya membantu untuk fundraiser. Jadi kalau tindakan kerjanya Galarua ya sudah polisinya dari organisasi ini, menurut saya begitu ya. Ya Pak Santiago ya. Betul Pak, betul. Iya, jadi biasalah orang kalau ini kan saya berasumsi Galarua ini seperti Daud melawan Goliat, gitu loh. Iya kan? Betul. Organisasi ini kan baru muncul, tapi sudah diperhitungkan. Ya saya pikir ya ini udah satu hal yang positif gitu loh buat negara sendiri, dan Pak Santiago sudah membuka pintu untuk capres independen. Apalagi gitu loh. Jadi tolong yang punya duit, yang mau nyapres, jangan salah masuk. Duitnya habis, nggak jadi capres. Mendingan ke independen yang Pak Santiago bilang. Nggak usah pakai duit. Terus mengenai ini juga, saya sampai lupa mau ngomong. Saya malu loh, seorang wakil presiden kok ngurusin penistaan agama itu loh, yang di Zaitun itu. Ini kerjanya wapres apa gitu, gaji gede, ya kan? Terus dia mau ngutang-ngatik soal, memang dia ini wapres ini bukan salah satu otak daripada
hukum di Indonesia dijungkir balikan, ya dia itu orangnya sebetulnya. Cuman saya juga melihat ya, saya bukannya Tuhan sih, tapi orang-orang kayak begini lo sudah dimasukin di file kerajaan Tuhan loh, bahwa mereka terlalu banyak merugikan orang lain gitu. Hati-hati lo, Ma'ruf Amin lo. Saya kasih tahu lo. Iyalah. Anda lo harus bertobat lo, Ma'ruf Amin. Bener loh, kita ngomong ini bukan berdasarkan ngarang-ngarang loh. Orang yang berbuat zalim, orang yang melakukan hal-hal yang keji, yang tidak berperi kemanusiaan, apalagi menyiksa anak kerajaan, Pak Ma'ruf. Kau harus bertobat loh. Saya nggak bilang mau menghakimi, tapi sudah banyak contoh, Pak. Bagaimana hebatnya Hitler dulu. Rontok. Hitler itu seluruh Eropa dipegang. Nggak lama rontok, Pak Ma'ruf. Apalagi cuma Pak Ma'ruf. Tolong nih, ini suara dari Amerika juga nih. Kami mengasihi kamu, tapi kamu harus mengasihi kita juga. Jangan kamu itu seolah-olah mau dengar orang Kristen tuh kayak apa ya? Kayak COVID aja orang Kristen. Itu aja loh ya. Saya mohon tadi yang mengenai Galarua, biarlah Galarua berjalan baik gitu. Terima kasih Pak Santiamer, Pastor Paul. Terima kasih Pak Pastor, panjang umur, Pak, sehat-sehat. Jadi strategi dari Ibu itu sangat bagus tuh. Ya, ini dulu, ini kita lihat, inilah menu makan malam Nabi ke-26. Ya, tadi baru masak sendiri. Mantap. Ya, ini sawi sendiri ya, sama udang. Ini ada apa namanya, telur sama apa namanya, cabenya gede-gede banget ya, tapi nggak pedes. Aduh, ini ya. Cabenya gede-gede tapi nggak pedes. Ya, ini kemarin saya seminggu dari dulu ya, tahun kemarin ini makan roti terus ya, bosan saya makan nasi, jadi saya beli rice cooker. Orang Cina memang ada di mana-mana ya, ini kebetulan ada toko Cina di Haifa, saya beli rice cooker di sana. Ya, itulah menu makan malam Nabi ke-26. Lanjut Pak Santiamer. Silakan Pak Octavianus. Oke, salam teman-teman Galarua. Jadi gini, jadi kita sebenarnya dalam menghadapi kehidupan ini nggak perlu takut, karena anggaran dasar anggaran rumah tangga Galarua ini juga jelas. Kita membela negara, bukannya membela sebuah agama, apapun agamanya nggak pernah kita bela negara. Bela negara dengan dasar negara Pancasila serta UUD 45 gitu. Jadi dalam peperangan seperti ini, peperangan alam-alam roh kayak gini, kita harus tahu bahwa musuh kita siapa dahulu gitu. Begitu juga dalam peperangan sebenarnya, seorang tentara begitu harus tahu siapa musuhnya. Jangan sampai tentara begitu menjadi lemah mental gitu. Temannya sendiri bisa ditembakkan gitu ya. Begitu juga dengan peperangan alam roh seperti ini, kita harus tahu betul siapa musuh kita gitu, siapa musuh negara sebenarnya gitu loh. Memang masih beruntung kita masih berada dalam peperangan roh. Bagaimana dengan negara-negara berkonflik lainnya seperti di Afrika, seperti dimanapun, di bagian negara-negara manapun mereka sedang berkonflik. Jadi maksud saya gini, kita nggak perlu takut. Asal kita tahu siapa musuh kita sebenarnya. Jangan sampai kita dibentrokan satu sama lain, pihak kita satu sama lain gitu. Jadi untuk menjadi pemenang di dalam perang apapun, entah perang alam roh maupun pertempuran, medan pertempuran sebenarnya, kita harus tahu awalnya siapa musuh kita, siapa musuh negara gitu. Baru di dalam peperangan alam roh ini kita masih bisa untuk menetralisir keadaan dengan tindakan-tindakan nyata kita, dengan aksi-aksi nyata kita gitu loh, dengan aktivitas-aktivitas nyata kita. Jadi saya juga harap ke Galarua agar markas kita cepat kelar, karena berbeda kalau kita bertemu dengan Zoom, bertemu di Zoom, dengan bertemu dengan secara langsung. Gestur tubuh kan akan kita bisa baca gitu.
masing-masing member-member Galarua gitu. Jadi akan semakin seru, akan semakin semakin seru lah kalau kita bertemu langsung, kita rapat bareng bagaimana menetralisir ini negara Republik Indonesia yang sudah terpapar berbagai ideologi-ideologi macam-macam gak jelas ini kan gitu. Jadi maksud saya kita jangan cuma ketemu di Zoom, kita bikin pertemuan-pertemuan langsung di markas kita. Galarua kan ada markasnya juga kan gitu. Jadi kita ketemu langsung gitu. Jadi kita bisa baca gestur tubuh kita bisa saling mengeluarkan pendapat, kita bisa bikin konsep strategi kita untuk menetralisir keadaan negara Indonesia ini. Gitu aja, makasih. Ya, jadi memang begitu caranya ya. Saya juga ada di mana? Siapa yang kirim sama saya itu? Ada YouTube bilang, Pak TR Tamparagi minta perlindungan ke Galarua. Saya baca dalam hati saya sih tertawa saja ya. Ini orang membuat narasi lagi sakau atau lagi sadar gitu ya. Galarua ini tidak ada apa-apanya loh, soal perlindungan ini bukan semacam TNI itu yang bisa melindungi seseorang. Galarua itu adalah suatu entitas kumpulan dari orang-orang di seluruh Indonesia ini berlatar belakang yang berbeda-beda, tapi mempunyai suatu kepedulian, fokus ya, membela orang-orang yang tertindas, ya penindakan hukum, yang perlakuan hukum yang tidak adil dan lain-lain itu. Jadi kalau dikatakan minta perlindungan itu salah. Anda mengandalkan itu manusia, maka Anda akan celaka. Andalkan Tuhan. Itu kan kata dia, sang maestro. Siapa yang bisa lawan itu? Jadi Galarua ini adalah memberikan perhatian dan bantuan ya. Bantuan, mediasi, advokasi, litigasi. Janganlah minta perlindungan kepada Galarua, tetapi kalau minta tolong, ya kita akan bantu. Kalaupun dia tidak minta tolong, kita akan terlebih dahulu mendatangi dia, mau nggak dibantu. Kalau mau, ya syukur. Kalau enggak, ya sudah. Tapi kita tetap memberikan advokasi atau mediasi. Contohnya, ada beberapa, ada gereja GKPS. Kita udah kunjungi itu ke Purwakarta. Ya, kita memberikan saran-saran. Tetapi mereka mau cari jalan sendiri, cara sendiri, ya silakan. Itu kita tidak memaksakan. Dan saya kembali kepada GKKD. Ya, kan ditawarkan RJ, Restoratif Justice. Nah, ini suatu diskusi yang menarik Bapak Ibu. Saya harus buka ini. Ya, mereka menginginkan nggak apa-apa Pak Restoratif Justice, yang penting izin itu diberikan, izin tetap. Kita memahami itu dan mereka sudah putuskan begitu. Terus kalau nanti ada RJ kita tolak atau terima Pak? Nah, di mana nih posisi Galarua? Apakah memaksakan kehendaknya harus ini ditahan, atau mereka kalau Restoratif Justice ini tidak ditahan, dianggap persoalan selesai, tetap diberikan izin tetap? Ini kan kebutuhan mereka. Tapi kebutuhan kita beda. Kita penegakan hukum. Gimana caranya? Nah, ini suatu diskusi yang alot dengan mereka, memberikan pengertian. Akhirnya ada jalan tengah. Di sinilah kasih itu mulai muncul. Bahkan kita bilang, bila perlu panggil itu orang, ya beritahu bahwa Anda itu salah, bikin pengakuan begini. Kumpul mereka, beritahu, kami ini menyembah begini. Kenapa Anda ganggu? Tolong Anda sebutkan itu, umumkan ke seluruh Indonesia bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Tolong jangan lagi dilakukan itu kepada mereka, siapapun ada di Indonesia ini. Kalau dia mau mengatakan itu secara terbuka dan mengakui kesalahannya, silakan aja Restoratif Justice. Tetapi perdamaian ada, pengampunan ada, ya sama dengan yang ditetapkan oleh Tuhan kita. Tuhan kita kalau kita minta ampun kepada Dia, minta dosa kita dihapuskan, kan kita harus mengakui dosa kita secara jujur, semuanya yang ada ditutup-tutupi. Prinsip ilahi ini yang kita terapkan kepada mereka. Itulah kasih kita. Kasih kan menutupi segalanya, tetapi dia harus mengakui kesalahannya. Di mana? Kalau Tuhan itu kan di satu bilik juga boleh, tetapi dia untuk memberikan pengajaran. Ya, efeknya Anda harus mengakui secara terbuka dan menghimbau siapapun Anda di seluruh Indonesia ini jangan melakukan atau meniru apa yang saya lakukan. Mau nggak? Kalau mau ya sudah, kalau nggak mau ya pengadilan terus sidang. Saran itu yang kita berikan karena mereka berkepentingan dengan izin apa itu.
izin ibadah itu, walaupun tidak betul ya, harus misalnya trade off lah, semacam transaksi. Tapi kalau begitu situasinya gimana? Nah ini Bapak Ibu, kita di dalam Galarua ini memanfaatkan segala situasi yang baik ataupun tidak baik, bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan dan memberitakan firman itu dengan cara dan bahasa kontekstualnya adalah situasi dan kondisi saat itu. Itu. Ya, itu tambahan. Oke, silakan Pak Teddy, ini Temang ini dari apa nih, dari Kawanua ini? Kawanua kah? Suara Sageru belum? Tikus. Itu apa Iya, yang Pak. dalam Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat